Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Mari saudara kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menaikkan pujian untuk penuhi hati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Tuhan puji dan mulia Tuhan. Kita berdiri dari sekarang.
dalam roh dan kebenaran. Karena ini yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, karena kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan disitulah kami dapat menikmati dan merasakan di dalamnya ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapa kembali berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar kebenaran firman Allah yang Engkau ingin sampaikan buat kami semua benar-benar itu melawat kami, menjamah kami, memberkati kehidupan kami, dan kami dapat bertumbuh di dalam iman, percaya, keyakinan kami kepada Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang berkarya menguasai akan kehidupan kami semua. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Puji Tuhan, saudara, kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar hamba Tuhan harus mengajar dengan benar, dan saat ini kita akan kembali melihat masih berhubungan dengan seorang hamba Tuhan. Ya, saya katakan bahwa kita semua sebagai orang yang percaya juga adalah hamba-hamba Tuhan. Dan untuk itu saudara, kembali kita belajar bersama. Hamba Tuhan harus menyatakan kebenaran di dalam hidupnya. Ya, jadi dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan itu harus menyatakan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita membaca di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus yang dia kirim kepada jemaat yang ada di Korintus yang kedua kalinya. Dan dia mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang keberadaannya sebagai seorang hamba Tuhan. Semata-mata yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan itu adalah hanya kebenaran. Di lain itu tidak punya motivasi yang lain. Ya, itulah sebabnya dalam ungkapannya ini kan dia katakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kita sudah belajar, saudara, bahwa hal-hal yang tersembunyi, kalau itu dosa, itu pasti akan terungkap, tetapi itu seizin Tuhan. Demikian juga dengan semua kebaikan kita, itu pasti akan tersingkap. Saya katakan kedua-duanya itu seringkali itu tidak muncul secara langsung, tetapi itu akan kelihatan di dalam kehidupan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam keseharian kita, di dalam keluarga, di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Itu pasti akan muncul. Sebab yang namanya tabur tua itu kan itu tidak hilang. Betul saudara ya? Itu pasti terjadi. Sehingga saudara, Rasul Paulus dia mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus ini bahwa mereka pelayan Tuhan, termasuk Rasul Paulus ini,
dia semata-mata menyampaikan hanya berdasarkan kebenaran dan bukan hal-hal yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi itu tidak berdasarkan kebenaran. Itulah sebabnya dia tekankan bahwa kami menolak. Jadi di sini saudara-saudara, kalau kami kan itu jamak ya. Jadi artinya beberapa orang atau banyak orang, bukan cuma satu. Jadi Rasul Paulus dia mewakili semua hamba-hamba Tuhan, bahwa hamba Tuhan itu harus menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, artinya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang berdosa, yang melanggar kehendak Allah. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Kita tahu bahwa akan muncul, bahkan sudah muncul nabi-nabi palsu yang kelihatannya menyampaikan kebenaran firman Allah, tetapi sebenarnya itu palsu. Karena di balik itu ada motivasi yang lain selain hal yang benar, saudara. Jadi kita perlu berhati-hati di sini agar supaya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini benar-benar ini juga menjadi bahagian kita, supaya kita tidak salah melangkah di dalam kehidupan kita. Tahu-tahunya kita udah melangkah salah karena kita pikir itu baik menurut kita, tanpa berdasarkan firman Allah, tanpa melihat apa yang Tuhan kehendaki, kita main jalan aja. Ya. Jadi Rasul Paulus di sini sekali lagi inginkan supaya kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan itu benar-benar menampakkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ini perlu pembelajaran buat kita semua. Amin, saudara. Saya juga belajar, saudara. Saya sudah berapa kali katakan bahwa ketika saya melihat firman Allah, belajar firman Allah, saya juga mendapat teguran-teguran dari firman Allah itu. Dan ketika saya menyampaikan firman Allah, itu pun bukan untuk saudara saja, tetapi untuk saya juga. Sehingga saya yang menyampaikan firman Allah juga dapat mengoreksi apakah saya ini sudah menjalankan sesuai dengan apa yang saya sampaikan atau belum. Nah itu kan menjadi kembali kepada saya untuk dapat memperhatikan. Dan saya pun katakan bahwa di dalam kebenaran firman Allah ini tentu saya mau belajar juga untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus dia menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi saudara, sebentar kita akan melihat bahwa kita ini sebagai hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, itu banyak yang melihat kita. Banyak saksi yang memperhatikan kita. Bukan saja orang-orang yang di dekat kita, ya katakanlah orang yang sesama percaya kepada Yesus, tetapi orang lain juga memperhatikan kita. Sehingga kita perlu menjaga apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita jalankan. Di dalam terjemahan yang lama, saya mau belajar di situ melihat dikatakan begini di dalam terjemahan yang lama ya. Kalau di dalam terjemahan yang baru kan bagian yang terakhir dikatakan sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Tetapi di dalam terjemahan yang lama kita mulai bagian yang pertama, tetapi kami sudah membuangkan segala perkara tersembunyi yang mendatangkan malu, dan tiada kami melakukan diri dengan tipu daya atau memutarkan kalam Allah.
melainkan dengan menyatakan yang benar, itu kami mengenalkan diri kami kepada perasaan hati orang sekalian di hadirat Allah. Jadi ini menyangkut kehidupan kita di dalam berjemaat, saudara. Saudara memuji Tuhan. Katakanlah, saudara mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu salah atau tidak? Tidak. Engkau ada di dalam hadirat Allah, tetapi saudara, orang lain akan menilai kehidupan kita, tingkah laku kita, di balik angkat tangan kita. Ada haleluya, saudara? Kan nanti orang lain melihat, orang lain menilai. Seperti yang saya kesaksikan beberapa waktu yang lalu, ada di satu gereja aktivis banyak utang, maksudnya utang sama seseorang dalam satu gereja. Lalu orang ini karena dia aktivis, mungkin majelis, kalau memuji Tuhan angkat tangan terus. Nah, orang yang diutangi dia melihat, aduh, bagaimana orang ini ya, utang nggak dibayar-bayar, tapi angkat tangan terus dalam ibadah. Nah, ini kan saudara-saudara, orang lain menilai apa yang menjadi tingkah laku kita. Sehingga Rasul Paulus menekankan, kalau kita mau memuji Tuhan, kalau kita mau melayani, kalau kita mau melakukan aktivitas rohani, percaya kita kepada Tuhan, kita koreksi diri kita, dan kita melihat, pantaskah? Karena orang lain melihat, orang lain menilai. Saudara, ini kan kalau seandainya, kan di dalam bagian yang awal itu, kalau dalam terjemahan yang lama di sini dikatakan melupakan apa yang dilakukan, yang tidak baik itu dilupakan. Nah, kalau seandainya saudara-saudara itu hal ibadah kita misalnya, karena hadirat Allah kan berarti orang yang beribadah kepada Tuhan itu diperhatikan oleh orang lain. Nah, kalau seandainya saudara kita seperti saya katakan tadi diperhatikan oleh orang lain, kita di dalam gereja angkat tangan, kalau boleh kaki diangkat juga kakinya, melompat-lompat. Tetapi di balik itu kan juga nanti dinilai oleh orang lain, bukan hanya di dalam ibadah saja, tetapi tingkah laku kita di luar sana bagaimana? Apakah perkataan kita sudah mencerminkan perkataan tentang kebenaran atau belum? Tingkah laku kita, sikap kita, apakah itu sudah berdasarkan percaya kebenaran firman Allah atau belum? Itu dinilai loh sama orang lain. Kalau kita belajar di sini, itu diperhatikan oleh orang lain. Sehingga saudara-saudara tidak heran, mungkin saja saudara, kita sudah bekerja keras, tetapi hasilnya nihil. Ada nggak seperti itu, saudara? Udah capek-capek kerja, sepertinya kok hasilnya susah gitu. Karena ini tadi yang ditanamkan adalah sesuatu yang tidak baik, misalnya itu dipelihara, dipertahankan, walaupun orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan di sini sih nggak ada ya. Ada haleluya, saudara? Nggak ada yang ngaku. Dan kita perlu belajar bersama, saudara. Rasul Paulus minggu yang lalu kalau tidak salah kita sudah belajar. Dia tidak hanya untuk melihat hal yang baik, yang enak-enak. Padahal itu perlu buat dia untuk bisa mendapatkan semuanya. Tetapi justru dia ingin melihat, dia ingin mengenal Yesus di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya. Nah, ini kan berbalik dengan keinginan sebagian banyak orang. Termasuk kita di sini, bukan, saudara? Kita kan mau yang enak-enak.
Tetapi Rasul Paulus dia, aku ingin mengenal dia, mengenal Yesus. Di dalam apa? Di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Kalau namanya bangkit kan berarti dia meninggal, mati. Dan sebelumnya kan kita tahu bahwa Yesus disiksa, dianiaya, matinya pun di kayu salib. Nah ini saudara-saudara, sekali lagi, kalau misalnya bagi sebagian banyak orang yang tidak mau menerima, bahkan banyak kan yang menolak, susah, menolak, sakit, padahal sebenarnya Tuhan punya rencana di balik itu semua. Nah, haleluya saudara. Baik, nah kita akan melihat saudara, ada dua hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah bahwa orang lain menilai percaya kita kepada Allah. Ya, orang lain menilai percaya kita kepada Allah. Yang sudah disinggung tadi juga saudara. Nah kita mau melihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa kita ini diperhatikan oleh orang banyak. Nah, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, dia katakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman. Saudara, kita ini seperti dalam pertandingan iman. Kita bertanding dalam keyakinan kita, dalam percaya kita. Itulah sebabnya saudara kan kita berbondong-bondong untuk mau melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Dalam hal ibadah juga saudara itu perlu ada satu pertandingan. Gak apa-apa orang lain menganggap kita terlalu banyak ibadah, gak masalah. Lebih banyak ibadah lebih bagus malah. Betul kan saudara ya? Kan ada yang suka nyindir-nyindir juga, sok rohani dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Tetapi betul-betul kita berjalan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Allah, supaya kita pun jangan tersandung saudara. Ya, karena ada juga yang tersandung karena sok rohani, kelihatan rohani, tetapi banyak melakukan hal-hal yang rohana. Gitu ya. Dan kita perlu memperhatikan akan hal ini saudara. Jadi di dalam ayat ini mengatakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi bertanding dalam pertandingan yang benar ini saudara, sekali lagi saya mau katakan, ibadah kita harus ibadah yang sungguh-sungguh. Itu baru benar. Ibadah yang dengan segenap hati. Kan dikatakan bertanding dalam iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Jadi kita ini dilihat oleh banyak orang, dinilai oleh banyak orang. Apa yang kita katakan itu dinilai. Ada kan saudara, tapi tidak ada di sini. Nanti di sini dia ngomong A, di sebelah sana dia sudah ngomong B. Ada kan saudara ya? Ada nggak? Ada. Jadi tidak sesuai lagi di ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadahnya kepada Tuhan, tapi di luar ibadah juga sungguh-sungguh dia bisa merokok misalnya, tetapi di sini nggak ada ya. Ada nggak? Kalau ada, bertobat. Karena kita akan sesuai, kita dilihat orang, wah dia itu anak Tuhan, luar biasa. Dia diberkati karena memang dia pantas diberkati sebagai anak Tuhan. Tetapi kan lain cerita nanti kalau dengar cerita yang miring, katanya dia anak Tuhan, kenapa dia hidup susah terus? Nah, misalnya seperti itu ya. Susah itu bukan berarti saudara-saudara bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tetapi karena tidak menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi orang lain dia benar-benar susah gitu. Kan kalau sebagai anak Tuhan mau susah senang, dia tetap mencerminkan wajahnya itu kayaknya cerah terus gitu. Betul atau betul saudara? Tetapi kalau seandainya terjadi satu perubahan, nah ini kan dari hati seseorang, nerima firman misalnya kayak seperti ahli Taurat, orang Farisi. Jadi susah, tidak mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan yang kan kalau firman Allah katakan di sini kan itu apa yang dikatakan itu akan orang lain nilai. Jadi kalau misalnya seperti tadi A katakan A, B katakan B, kan firman Tuhan sudah bilang, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selain dari itu berasal dari siapa? Dari siapa sih? Sudah pintar-pintar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selain itu dari si jahat. Jadi memang susah buat kita saudara-saudara. Kita kan misalnya, tapi itu untuk orang yang di luar sana. Kita udah senang bohong, susah untuk jadi benar loh saudara itu. Tapi di sini sih nggak ada. Saya lagi bicara orang yang di luar sana. Puji Tuhan. Amin saudara. Ada haleluya. Nah ini yang perlu kita perhatikan saudara. Jadi kita ini dinilai, orang lain menilai, percaya. Saya kasih dalam kurung ibadah kita kepada Allah. Ya. Jadi orang lain menilai. Saya ingin membacakan di dalam terjemahan yang lama, dikatakan begini. Tetapi engkau ini hai hamba Allah, larikan dirimu daripada segala perkara itu, dan tuntut olehmu kebenaran, ibadat, iman, kasih, sabar, dan hati yang lemah lembut. Berusahalah, ayat yang ke-12, berusahalah dengan sungguh-sungguh di dalam peperangan iman, mencapai hidup yang kekal yang engkau telah dipanggil itu, sedang sudah engkau ikrarkan ikrar yang baik di hadapan banyak saksi. Jadi ya di dalam ayat yang ke-11 itu disinggung bahwa dikatakan hamba Allah. Kalau di dalam terjemahan yang baru kan tetapi engkau hai manusia Allah. Kalau di dalam terjemahan lama itu hamba Allah, hamba Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Jadi saya berbicara bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk kita semua. Nah, ada nasihat juga dari seorang penulis yang kemudian di dalam tulisannya itu memang tidak dijelaskan siapa penulisnya, tetapi kalau melihat gaya bahasanya itu ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama.
Dikatakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi. Amin, saudara. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita ini banyak saksi, banyak yang melihat kita. Kayak dikatakan bahkan mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Berarti saudara, kita ini terbuka juga, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Makanya kan beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa apa yang tersembunyi Tuhan bisa singkapkan. Susah. Sebagai anak Tuhan, saudara, memang tidak enak seringkali. Sepertinya kita diintervensi. Yang mengintervensi kita itu adalah kebenaran, firman Allah, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengintervensi kita. Melalui pembelajaran yang kita sudah pelajari, firman-firman yang kita sudah dengar dan kita sudah baca, itu semua kan tertanam di dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang mengintervensi kita, memagari kita, menjaga kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melenceng. Memang gak enak, orang diintervensi sebenarnya gak enak loh saudara. Betul gak saudara? Saudara mau gak diintervensi oleh seseorang? Misalnya contoh rumah tangga saudara diintervensi oleh orang lain. Harus begini, harus begini, harus begini. Enak gak saudara? Mending kalau misalnya hal yang dia sampaikan itu benar. Tapi kalau enggak, tetapi intervensi firman Allah pasti benar. Amin saudara. Pasti betul, itu tidak akan ada salahnya. Itulah sebabnya saudara, melalui Rasul Paulus diarahkan, diingatkan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang dilihat, yang diperhatikan oleh banyak orang. Jadi kita harus hati-hati. Kalau itu ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Karena sekali lagi saudara, seringkali kan ada yang berpikir begini, orang lain nggak tahu ini. Betul nggak saudara? Tapi kan Tuhan lihat, dan kalau Tuhan lihat, kalau itu terus dilakukan, kalau Tuhan singkapkan bagaimana? Nah itu saudara ya. Sementara kita ingin supaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Dan kita melihat yang kedua, Allah tahu segalanya. Ya. Jadi yang tadi kita melihat bahwa orang lain menilai percaya atau ibadah kita kepada Allah. Dan yang kedua kita melihat Allah tahu segalanya. Kita membaca di dalam 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-5. 1 Tesalonika 2 ayat 5 dikatakan demikian. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah di sini kan kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, Rasul Paulus dia mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa kami ini adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak bermulut manis. Artinya, saudara, bermulut manis di sini kan
biar mereka senang. Walaupun nggak kebenaran nggak apa-apa. Karena ada yang seperti itu, saudara. Jadi senang untuk didengar, tetapi tidak berdasarkan kebenaran firman Allah, itu tidak dilakukan oleh Rasul Paulus, dan mereka tidak punya tujuan lobah, kata lobah, ya, yang tersembunyi. Lobah yang tersembunyi, uang. Pelayanan sih pelayanan, tetapi di sesuatu yang tersembunyi, mengharapkan sesuatu yang sebenarnya itu memang kalau firman Allah katakan, saudara, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, sudah sepantasnya dia diberkati oleh Tuhan. Sudah pasti dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan punya motivasi ini, saudara. Dan saya yakin semua kita di sini nggak ada yang seperti itu. Karena kalau enggak, saudara, berarti kita belum menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya ingin membaca di dalam terjemahan yang lama, bukan terjemahan lama ya, maaf, terjemahan Sederhana Indonesia, TSI. Dikatakan begini: kalian sudah melihat dan Allah juga menjadi saksi bahwa ini benar. Kami tidak pernah berusaha mempengaruhi kalian dengan kata-kata manis. Kami tidak pernah mengajar kalian dengan maksud terselubung untuk mendapatkan uang. Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, ini perlu sekali dijaga. Kami ini perlu menjaga. Karena jangan sampai dalam pelayanan itu kalian melihat ada yang sampai sudah punya target, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan. Misalnya dalam satu persekutuan diundang atau dalam satu gereja, dia sudah targetkan harus kasih sekian ya. Ada loh, saudara. Dijauhkan Tuhan. Kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, motivasi kita kepada Tuhan adalah motivasi yang benar-benar untuk melayani dan untuk mengiring Tuhan. Karena yang kita lihat ini kecil banget, saudara. Terlalu dangkal pemikiran kalau seandainya pelayanan itu didasari dari uang. Kalau misalnya kami ya mendasari pelayanan itu karena uang. Dulu saya sudah pernah katakan, ada teman ibu gembala, dia katakan begini, dia di gereja lain, dia katakan mereka akan karena teman akrab jadi panggil nama Mek. Ibu gembala, sudah kenal ibu gembala kan ya namanya? Kenal nggak, saudara? Namanya itu panjang sebenarnya, tapi dipanggil pendek aja, Megi. Panjangnya sampai saya lupa juga, ya. Margareta Nirviarlina, apa lagi semua? Masih ada satu lagi, lupa. Waktu menikah, waduh, nanti kalau disebut, kalau misalnya salah kan repot juga, saudara ya. Nah, ada temannya ibu gembala ini, dia katakan, Mek, lu ikut gue aja. Nah, orang itu nggak sembarangan, banyak duit, mungkin juga, nah pokoknya banyak duit lah, gitu ya. Rumahnya mungkin 30-40 miliar. Lu ikut gue aja, semuanya pasti beres, fasilitasnya gampang. Apa ibu gembala bilang? Lu di situ aja, gue udah seneng di pelayanan kami, maksudnya di tempat ini.
Jadi saudara bersyukur punya ibu gembala yang punya hati untuk melayani saudara. Iya, saudara. Kalau melihat materi, wah udah. Mungkin bisa saja gereja di mall, bisa aja. Siapa yang nggak mau? Tetapi hati sebagai seorang hamba Tuhan yang punya motivasi yang benar, saudara, kita perlu memperhatikan hal ini. Jangan sampai ada motivasi karena iming-iming hal materi. Saudara, ini perlu buat saudara dan buat kami juga sebagai pelayan Tuhan. Dan bisa saja saudara, ada yang misalnya nggak mau datang di sini karena ngapain ibadah di gang gitu. Tapi saudara bersyukur punya hati yang rendah hati. Dan ini perlu saudara tanamkan itu dalam kehidupan kita. Dan saya punya keyakinan saudara, kalau kita sudah belajar perkara yang kecil, Tuhan dapat percayakan kepada perkara yang besar. Dan ini pasti, dunia ini kan berputar. Dan kita perlu belajar sekarang ini bahwa apa yang kita jalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sekalipun kita mungkin mengalami kesulitan, kita batin mungkin perasaan kita sepertinya ditekan dengan keadaan. Tetapi kalau itu untuk tujuan ibadah, kalau itu tujuan adalah melayani Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati. Karena kalau itu engkau sudah lakukan dengan segenap hati, Tuhan akan menilai. Kalau kita sudah bisa dipercayakan kepada perkara yang kecil, Tuhan dapat percayakan kepada perkara yang besar. Dan ini yang kita lihat saudara, bahwa semuanya itu Tuhan tahu. Tuhan yang mengenal. Kalau misalnya manusia hanya memperhatikan dari luar, dari kasat mata, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Mau sembunyi di mana kita? Dia yang ciptakan kita, Dia yang rancang kita, Dia yang buat kita. Mau bagaimana kita? Nah itulah sebabnya saudara, di dalam ayat ini mengatakan bahwa karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Jadi Tuhan itu adalah mengetahui segala-galanya. Dan kemudian kalau kita melihat beberapa dua hal contoh, misalnya orang lumpuh disembuhkan di dalam Matius 9 ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Matius 9 ayat 2 dan ayat 4 dikatakan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah ini karena orang lumpuh ini disembuhkan, saudara. Lalu kemudian ahli Taurat, orang Farisi, mereka melihat, ini nggak benar. Kalau tidak salah orang lumpuh ini disembuhkan pada hari Sabat. Mereka protes. Dan kita melihat bahwa protes mereka itu diketahui oleh Yesus di dalam hati mereka. Apa yang padahal kan Yesus nggak dengar itu, cuma di dalam hati mereka. Makanya dikatakan bahwa mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mereka menentang kebenaran, menentang Yesus. Makanya saudara, kalau kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita kan sudah punya dasar yang benar. Kalau kita tahu itu adalah kebenaran, jangan sampai di dalam hati kita muncul
seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Protes. Tapi di sini puji Tuhan tidak ada yang seperti itu. Ada haleluya saudara? Puji Tuhan. Yang kedua di bagian ini adalah pengakuan Rasul Petrus. Kalau tadi kan kita melihat Yesus sendiri mengungkapkan bahwa dia tahu hati daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Dan yang kedua di sini pengakuan Rasul Petrus di dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-17. Yohanes 21 ayat 17. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Jadi Rasul Petrus dia mengakui bahwa hati orang termasuk Petrus diketahui oleh Yesus. 3 kali dia ditanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ada yang memberikan arti-arti di dalam kenapa sampai 3 kali. Ya mungkin saja pertama kali dia hanya mendengar baru biasa-biasa saja. Bisa aja dia mendengar tetapi setelah itu lupa. Yang kedua, dia mendengar tetapi masih sulit untuk dia melakukan. Mungkin ya, masih ada kebimbangan, masih ada keraguan. Sehingga Yesus ingin melihat ketulusan daripada seorang Rasul Petrus untuk menjalankan tugas yang mulia yang diberikan kepadanya. Sampai 3 kali. Sehingga pengakuan daripada Petrus sampai dia merasa sedih sekali. Mungkin kita bisa terjemahkan dia mungkin sampai menangis. Karena kenapa? Karena kan Yesus tahu bahwa perkataan seseorang, ucapan seseorang itu bisa diketahui oleh Yesus. Makanya dia tekankan sampai 3 kali. Dan kemudian mulai ada pengakuan daripada seorang Rasul Petrus, engkau tahu segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat di sini saudara, katakanlah diri kita sekarang ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah kita kepada Tuhan, adakah ibadah kita sudah sama seperti yang 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Perkataan yang sama, firman itu kan tidak bisa berubah saudara. Selalu dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan tujuan daripada Yesus cuma satu, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali. Dan itu semua sama, tidak dirubah-rubah. Tetapi cara nangkapnya Petrus saudara, bahwa yang pertama sekali lagi mungkin itu hanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita melihat yang ketiga ini, baru kelihatan kesungguhan daripada Petrus. Sampai dia sedih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mendasari kebenaran firman Allah? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sudahkah kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh? Atau kita masih ada seperti tahapan ini?
Kan ada juga saudara, walaupun sudah di dalam ibadah masih ada yang ragu-ragu. Betul gak saudara? Benar apa enggak? Diberkati apa enggak? Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh pasti diberkati. Dan Petrus diobatkan dengan begitu luar biasa. Kan Petrus pernah jatuh juga, menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia dipulihkan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi kehidupan kita saudara, kalau misalnya kita masih berpatokan kepada sesuatu yang masih ragu-ragu, kurang percaya, mari kita tingkatkan menjadi percaya yang sungguh-sungguh. Supaya pemulihan itu, Tuhan kan melakukan segala sesuatu itu secara sempurna. Tuhan tidak pernah memberikan sebenarnya yang setengah-setengah, tetapi Tuhan ukur sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita setengah-setengah, Tuhan juga berkati kita dengan setengah-setengah. Kalau kita ragu-ragu, yang kita terima juga keraguan-raguan. Jadi apa yang di dalam hati kita, itu yang Tuhan berikan. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan juga akan berkati kita dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan selalu memperhatikan kita sesuai dengan kadar anugerah yang Tuhan berikan. Ada banyak bonus bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak sekali. Makanya kan ada ayat, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Itu kan bonus, saudara-saudara. Dan kita perlu mencapai bonus itu. Bonus yang terbesar kita adalah sorga. Tetapi dalam melangkah mencapai ke dalam kerajaan sorga, kita masih melangkah dalam dunia ini. Dan kita sementara diproses. Dan sementara kita diproses, Tuhan juga sudah menilai, sudah pantaskah kita menerima yang bonus-bonus ini. Ada yang bukannya terima bonus, tapi malah terima apa? Enggak terima apa-apa lah, seperti itu ya. Karena apa? Ketika menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan, yang keluar keluhan, sumut-sumut. Tapi puji Tuhan, itu cuma terjadi di orang Israel dulu. Betul kan saudara ya? Di GPDI pada mulia tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang suka bersungguh-sungguh. Kalau dengar firman, kalau mungkin firmannya keras, mengucap syukur dalam segala perkara. Walaupun gak ada yang amin. Nah ini penting saudara. Karena sekali lagi saudara, Tuhan tahu semuanya. Sampai di dalam hati kita. Dan bahkan tadi kan dikatakan dia sendiri yang menjadi saksi. Artinya dia tahu semuanya saudara. Nah Rasul Petrus dia mengakui bahwa Yesus tahu segala sesuatu, tidak ada yang terkecuali. Yesus tahu hati Petrus. Dia mesti ditekan sampai 3 kali baru muncul pengakuan yang sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Mungkin kita ada yang seringkali, mungkin bahkan sekarang kita sementara ada yang ditekan supaya kita muncul sebagai pemenang, muncul sebagai seorang yang punya bobot rohani yang kuat. Ada yang sementara ditekan karena Tuhan ingin memunculkan kita bagaikan misalnya emas yang sementara dibakar dan menjadi emas yang murni. Memang sakit, menderita mungkin, tetapi sebenarnya Tuhan sementara uji kita, mau memperlihatkan apa di hadapan Tuhan. Apakah kita akan memperlihatkan kesetiaan kita? Apakah kita akan memperlihatkan iman, percaya, keyakinan kita dengan sungguh-sungguh, atau kita bersungguh-sungguh? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memurnikan kita. Tuhan akan memoles kita menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan
Kita naikkan pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, yang turun sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya yang pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia satu, Yesus satu, melakukan perkara yang besar. Dia satu, Yesus satu, Yesus Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan ingin memberkati saudara dan saya, tapi kehidupan rohani kita perlu diproses oleh Tuhan, sehingga kita dapat menerima perkara-perkara yang besar, berkat-berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Ada Roh Kudus yang dapat memampukan saudara dan saya. Kita terus maju, kita terus bertumbuh dan bertambah di dalam rohani.
kerohanian kita menjadi satu kerohanian yang punya kualitas di hadapan Tuhan, dan itu dapat dinilai oleh manusia. Ini adalah rancangan Tuhan buat kita orang-orang percaya. Dia selamatkan saudara dan saya, agar melalui hidup saudara dan saya, orang lain juga dapat percaya kepada Tuhan. Kita dapat menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga kita dapat menarik orang-orang dengan sifat karakter hidup kita, perbuatan-perbuatan kita, cara berpikir kita yang benar, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Maka benar-benar hidup ini akan menjadi berkat. Itu kerinduan hati Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat, baik secara jasmani amat terlebih secara rohani. Kita punya dampak yang positif terhadap orang lain, orang-orang di sekeliling kita, terhadap keluarga kita, sehingga hidup rohani kita berfaedah, hidup rohani kita bermakna. Kita merasa benar-benar menjadi orang-orang rohani yang diberkati oleh Tuhan dan membawa dampak yang positif pada orang-orang sekeliling kita. Haleluya. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita. Haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan berdaya besar. Dia Engkau sudah berfirman untuk kami, mengingatkan kami Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Kami selalu diingatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan begitu baik dan pimpinlah kami ya Tuhan menurut jalan Engkau ya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain kami sembah ya Tuhan. Selain Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap kami beribadah ya Tuhan Yesus, kami diingatkan oleh Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami ini menjadi firman yang terbuka, yang terbaca pada orang lain ya Tuhan. Setiap kami ibadah kami ya Tuhan, Engkau pimpinlah kami ya Tuhan. Tuhan, biar di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sudah mendengar segala-galanya. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan membawa seluruh anak-anak Engkau, jemaat Engkau di pagi hari ini ke tangan kasih-Mu ya Tuhan, Tuhan yang baik. Kami serahkan semuanya ini ke tangan kasih-Mu, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Engkau ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami selama ini belum melayani, belum menjalankan berita-berita Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau
Engkau sentuh hati kami ya Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami ya Tuhan Yesus, yang selalu mencari wajah Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, setiap langkah-langkah kami ya Tuhan, Engkau mengetahui, dan Engkau jadi saksi kami ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus, setiap anak Engkau jamah satu persatu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati kami dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji dalam Kau Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus di pagi yang indah ini. Bapak Kepala kami, Ibu Kepala kami, terpuji dalam Kau Tuhan. Terkait Tuhan Yesus Kau berapa ya Tuhan Yesus yang Tuhan setiap bayaran banyak dalam lain ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang dimenangkan. Pas Kau itu juga Tuhan Yesus, Engkau tutupin segala-galanya. Amin Tuhan, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bagi bayan-bayan Kau, bagian juga Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan yang serahkan rumah ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati, Engkau lingkupi, Kau pagar ya Tuhan Yesus. Jadi niat orang pas ketika celaka ya Tuhan Yesus. Kau berkati tetangga diri sini dengan belakang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bisa berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Akan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan doa Yabes yang diberikan kepada Bapak Kepala. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Kami adalah orang-orang percaya kepada Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan kami mohon kiranya berikan kekuatan, beri kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Sehingga dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami dapat menjalankan aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Pasti kami diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudara, keluarga, jemaat yang pada saat ini tidak bersama dengan kami. Mungkin mereka dalam keadaan sakit. Bapa di sorga, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Engkau sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Engkau pulihkan, Engkau selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga tetap berdoa agar supaya pemilu yang sudah berlangsung dengan baik sampai kepada pengumuman penetapan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Biar tetap Engkau berikan keamanan dan kedamaian. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ketika mereka dilantik menjadi pemimpin bangsa ini, Engkau juga berikan hikmat agar mereka tetap berada dalam rel-rel kebenaran firman Allah untuk memberkati, untuk menjadi berkat bangsa dan negara ini.
Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman percaya keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami mendapatkan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.